Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik berhasil membunuh sepupunya, yaitu Khalifah Al-Walid II, maka Bani Umayyah guncang. Mereka telah sukses berkuasa lebih dari 80 tahun. Peperangan demi peperangan telah mereka menangkan. Pemberontakan berdarah telah banyak mereka padamkan. Telah banyak sahabat Nabi, ulama, dan orang saleh yang mereka bunuh dengan kejam. Bahkan tidak segan-segan mereka meracuni Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang hendak menegakkan keadilan. Tapi suksesi tetap berjalan tanpa keributan. Namun kali ini Bani Umayyah ditimpa peperangan sesama mereka yang berujung pada perebutan kekuasaan. Inilah yang dikenal sebagai fitnah ketiga dalam sejarah Islam. Yazid bin Walid menjabat sebagai khalifah ke-12 Daulah Umayyah. Para sejarawan sering menulis namanya dengan Yazid III karena ia adalah sosok ketiga bernama Yazid yang menjabat khalifah Daulah Umayyah. Yazid pertama adalah Yazid bin Muawiyah yang membunuh Imam Husain radhiyallahu anhu, khalifah kedua. Yazid II adalah Yazid bin Abdul Malik, khalifah ke-9. Sedangkan Yazid III adalah Yazid bin Walid, tokoh yang kini sedang kita bahas. Dipenggalnya kepala Khalifah Al-Walid II, Fir'aunnya umat Islam, yang sudah kami bahas di video sebelumnya, telah menimbulkan luka teramat dalam di dalam keluarga Bani Umayyah sendiri. Penduduk Hims, Yordan, dan Palestina memberontak kepada Yazid III itu. Gubernur Armenia Marwan bin Muhammad bin Marwan juga tidak terima atas pembunuhan Khalifah Al-Walid II oleh Yazid III. Tidak ada jalan lain bagi Yazid III selain berusaha mengambil hati rakyat. Yazid III naik mimbar dan berkhutbah yang intinya mengatakan bahwa tindakan yang dia lakukan, yaitu mengambil alih kekuasaan dan kezaliman Al-Walid II, semata berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Dia menjanjikan hendak menegakkan keadilan, bahkan bersedia mundur bila ada orang lain yang lebih tepat menjadi khalifah. Kata-kata manis dari Yazid III berhasil membuat sebagian terpesona. Imam At-Tabari mengutip riwayat yang menceritakan bahwa Qais bin Hani langsung menyambar dengan memuji-muji Khalifah Yazid III, bahkan membandingkannya dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang harum akan keteladanannya. Namun Qais bertindak lebih jauh dengan menganggap Khalifah Yazid III mengambil alih posisi khalifah dengan jalan orang saleh, sementara Umar tidak demikian. Marwan bin Muhammad, gubernur Armenia, yang dilaporkan akan ucapan Qais tersebut naik pitam. Ada apa dengan Qais sampai dia menghina kita semua? Bahkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz pun dia ikut rendahkan juga. Apa boleh buat para sahabat, para teman-teman yang dirahmati oleh Allah? Dalam setiap masa akan ada pemimpin yang bermanis kata, dan akan ada pula tokoh yang tidak segan menjilat pemimpin. Kelak saat Marwan berhasil merebut kekuasaan, dia perintahkan anak buahnya mencari Qais di masjid dan membunuhnya saat dia tengah salat. Begitulah Imam At-Tabari menuturkan kisah ini. Ia, Yazid III ini, dibaiat sebagai khalifah pada usia 36 tahun. Kebijakan pertama yang ia lakukan adalah mengurangi jumlah bantuan sosial dan mengembalikannya pada anggaran biasa seperti pada masa Khalifah Hisham bin Abdul Malik. Kebijakan itu menyebabkan ia dikenal dengan julukan An-Naqis atau sang pengurang. Semuanya dikurangi.
Masa pemerintahan Khalifah Yazid III diwarnai dengan beragam kemelut. Hal ini tak mengherankan, karena untuk mendapatkan jabatan khalifahnya, Yazid pun menumpahkan darah dengan membunuh Walid bin Yazid, khalifah sebelumnya. Khalifah Yazid III juga mengurangi gaji tentara yang semula dinaikkan Al-Walid III untuk membeli loyalitas tentara padanya. Akibat mengurangi gaji tentara inilah Yazid III diberi gelar An-Naqis, seperti yang sudah saya sampaikan. Imam Suyuti mengutip riwayat dari Utsman bin Abi Atikah bahwa Yazid III adalah orang pertama yang membawa senjata saat salat hari raya. Dia keluar menuju shaf salat dengan pedang terhunus. Ini sedikit menggambarkan suasana ketegangan di antara Bani Umayyah. Segala sesuatu, termasuk upaya pembunuhan atau pemberontakan, bisa terjadi di tengah salat hari raya, dan karenanya Khalifah Yazid III tidak merasa aman kecuali dengan membawa senjatanya. Imam Suyuti dan Imam At-Tabari mengabarkan bahwa Khalifah Yazid III ini mendukung aliran Qadariyah atau Free Will. Tokoh utama Qadariyah yaitu Ghailan ad-Dimashqi mendapat posisi penting di masa Yazid III. Informasi yang kabarnya berasal dari Imam Syafi'i ini perlu ditelusuri ulang, mengingat Imam Tabari mengabarkan bahwa Ghailan dihukum potong tangan dan kaki sebelumnya oleh Khalifah Hisham 2 periode sebelum Yazid III. Rasul Ja'farian bahkan mengabarkan Ghailan ini dihukum mati oleh Hisham. Imam Syafi'i juga belum lahir pada masa ini. Nah, ini ya mungkin yang dimaksud itu adalah pengikut Ghailan naik ke pusat kekuasaan di masa Yazid III, bukan Ghailan itu sendiri. Wallahu a'lam. Ada 3 fitnah besar dalam sejarah Islam. Fitnah di sini maksudnya adalah ujian berupa perang saudara. Fitnah pertama tercatat pada saat pemberontakan yang mengakibatkan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan. Berlanjut dengan perang saudara antara Sayyidina Ali dengan Sayyidah Aisyah di dalam perang Jamal, dan dengan Muawiyah di dalam perang Siffin. Periode fitnah pertama berakhir dengan perdamaian antara Sayyidina Hasan dan Muawiyah. Fitnah kedua berada pada periode pembantaian Sayyidina Husain di Karbala dan berlanjut dengan perlawanan Khalifah Abdullah bin Zubair. Kisah pergolakan pada periode fitnah kedua juga sudah pernah saya bahas dalam sejumlah video saya. Periode peperangan antara Al-Walid II dan Yazid III dikenal dalam sejarah Islam sebagai fitnah ketiga, yang berakhir dengan naiknya Marwan sebagai khalifah terakhir Bani Umayyah. Nah, periode yang kita bahas inilah masa fitnah ketiga. Dinasti Umayyah menjelang masa kehancurannya akibat perang saudara. Yazid III hanya berkuasa sekitar 6 bulan. Dia gagal mengembalikan stabilitas politik. Yazid III wafat pada 23 September tahun 744 Masehi. Ada yang bilang dia wafat saat berusia 37 tahun. Ada juga yang bilang 42 tahun. Perawakannya kecil tinggi dengan kulit coklat, kepala kecil dan ada tompel di wajahnya. Tampaknya fanatisme kesukuan benar-benar telah mewabahi pemerintah Yazid. Di samping usaha perebutan kekuasaan di atas, dari lembah Irak juga muncul gejolak. Namun gubernurnya berhasil meredam gejolak masyarakat. Penduduk Yamamah juga demikian. Mereka berusaha melakukan kudeta terhadap gubernurnya. Gejolak wilayah di Khorasan justru tentu lebih parah. Gubernur Nusair bin Sayyaf menolak keinginan Khalifah Yazid yang ingin mengalihkan jabatannya pada Panglima Mansur bin Jamhur. Konflik berdarah pun terjadi. Keadaan pemerintahan Khalifah Yazid semakin tak menentu. Gerakan Abbasiyah yang sejak beberapa tahun terakhir mulai muncul, makin berani unjuk diri. Beragam kerusuhan itu berakibat pukulan batin dari diri Khalifah Yazid. Yazid III digantikan oleh saudaranya yang bernama Ibrahim bin Al-Walid. Imam Suyuti menceritakan bagaimana Yazid III menolak memberi wasiat untuk mengangkat Ibrahim sebagai penggantinya. Kabarnya saat Yazid III pingsan menjelang wafatnya, Qatan
menulis surat wasiat atas nama Yazid III yang berisikan pengangkatan Ibrahim sebagai khalifah. Jadi ini semacam fait accompli, ketentuan yang harus diterima. Khalifah Ibrahim menurut Imam Suyuti hanya berkuasa 70 hari dan kemudian ditumbangkan oleh Marwan bin Muhammad. Ibrahim melarikan diri lalu datang sukarela untuk membaiat Marwan. Marwan kemudian membiarkannya hidup. Imam Tabari meriwayatkan bahwa kekhalifahan Ibrahim tidak diakui secara bulat, sehingga banyak yang mencoretnya dalam daftar khalifah dinasti Umayyah. Demikian kajian singkat tentang Khalifah Yazid bin Walid bin Abdul Malik, dan kita akan bahas kembali periode Khalifah Marwan bin Muhammad, sang khalifah terakhir dinasti Umayyah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.